Halo semuanya, di hari yang cerah ini aku mau nanya nih, pernah nggak Bun kejadian kayak gini? Minta uang sama suami, Pak suami malah bilang, bukannya baru kemarin dikasih duit, kok udah habis lagi? Duit kemarin dipakai apa? Emang agak sebel juga sih ya. Kita para istri pasti berpikir, gak pengertian banget sih, keperluannya kan banyak. Oke, sebagai istri harus pinter Bun. Kalau mau minta duit sama suami itu harus pakai trik. Jadi suami juga mau ngertiin. Dan selain itu juga istri harus nunjukin sama suami bahwa kita para istri itu bisa ngatur keuangan rumah tangga. Jadi nggak cuma asal minta doang. Nah, yang mau tahu triknya gimana caranya agar suami bisa paham kondisi keuangan rumah tangga, simak terus videonya sampai habis. Sebagai istri kadang kita bingung ya, mau minta uang sama suami kadang males gitu kalau responnya kurang baik. Tapi kalau nggak minta ya gimana, butuh juga, ya nggak sih? Langsung aja ada beberapa tips dan trik untuk meminta uang belanja sama suami. Yang pertama, cari waktu yang tepat. Hindari membicarakan sesuatu yang penting seperti membahas uang pada saat mood pak suami kurang bagus. Apalagi minta uang pas baru pulang kerja, dijamin pasti kena semprot. Coba sepulang kerja pak suami itu, bunda memberikan pijitan. Setelah itu siapkan makanan dan minuman kesukaannya. Dan jangan lupa senyum. Nah, setelah badan tidak pegal lagi, perut kenyang, suami akan lebih nyaman menerima informasi yang akan disampaikan. Jika terlihat sudah santai dan tampak ceria, nah inilah saatnya membicarakan soal uang. Jadi sebaiknya cari momen-momen yang pas gitu ya intinya. Jangan lupa ya Bun, pakai nada bicara yang lemah lembut. Coba jelaskan sama suami pelan-pelan. Ini hanya sekedar contoh aja ya, silahkan disesuaikan. Misalkan cara ngomongnya kayak gini nih. Ayah, bunda kan lagi sering nonton video di YouTube tuh tentang cara pengaturan keuangan rumah tangga. Terus ini bunda lagi sedikit-sedikit belajar sih. Bunda pengen punya tabungan buat pensiun, buat masa depan anak sekolah juga. Menurut ayah gimana? Nah, terus habis itu tunggu responnya suaminya gimana, setuju apa enggak gitu ya. Habis itu, nah ini bunda ada sedikit usulan dan udah bikin coret-coret anggaran. Cuman emang masih bingung juga sih. Coba tolong diperiksa ya ayah ya, kalau ada yang kurang pas nanti bunda ganti angkanya. Nah kurang lebih kayak gitu ya bun. Bunda pasti udah lebih jago dari aku kalau soal ngomong-ngomong seperti itu. Nah dan selanjutnya bunda harus sudah menyiapkan anggaran atau budget yang transparan agar pak suami tahu untuk apa uang itu dan berapa besar yang dibutuhkan. Dengan adanya anggaran tersebut diharapkan pak suami bisa lebih ngerti dan lebih percaya sama kita. Nah jadi ingat ya bun ya, kalau minta uang itu harus pakai data. Sekali lagi aku bilang harus pakai apa? Data apa? Data anggaran atau budget. Nah ini aku udah bikin printable buat teman-teman semua yang mau filenya bisa komen di Instagram ya, di postingan yang ini. Terus printable ini bisa buat coret-coret bikin anggaran untuk diserahkan ke pak suami. Oke langsung aja, sebagai contoh aku akan gunakan data gaji punyanya Kak Dita. Karena beberapa waktu lalu aku di DM ya sama Kak Dita ini, ceritanya gajinya 4 juta per bulan, tapi gajinya itu mingguan, jadi 1 juta per minggu. Buat Kak Dita ini cuma hanya sekedar contoh aja ya, karena yang lebih paham pemasukan dan pengeluaran detailnya kan Kak Dita sendiri, jadi silahkan nanti disesuaikan. Pendapatan dari gaji suami 1 juta, kalau ada pendapatan lain bisa ditulis ya. Tabungan dan investasi karena Kak Dita sedang hamil, jadi aku anggarkan untuk persiapan melahirkan 100.000 buat beli popok, baju bayi pas saat melahirkan.
Untuk dana darurat dan investasi, aku nggak isi karena Kak Dita masih ada arisan 200.000 per bulan. Nanti kalau arisannya udah selesai, lebih baik ditabung aja sendiri ya. Selanjutnya pengeluaran, tagihan bulanan. Untuk bayar listrik, karena kemarin itu aku nggak dikasih info biasanya bayar listriknya berapa, aku anggarkan untuk listrik 1 bulan sekitar 300. Jadi tiap minggunya menyisihkan 75.000. Pokoknya buat yang gajinya mingguan itu, tagihan bulanannya tinggal dibagi 4 aja. Selanjutnya arisan 1 bulan 200, jadi tiap minggu menyisihkan 50.000. Untuk mengatur uangnya bisa pakai amplop atau bisa juga pakai dompet seperti ini, di online banyak ya. Tinggal dimasukin aja uangnya sesuai pos-posnya. Selanjutnya untuk kebutuhan harian. Uang saku suami 500.000, jadi dibagi 4, 125.000 per minggu. Kak Dita kan menganggarkan untuk gas ini 100.000 per bulan. Ini pakai gas yang besar mungkin ya. Menurut aku bisa ganti pakai gas hijau yang kecil biar lebih murah. Kalau pakai gas melon itu 1 bulan bisa pakai 3 buah tabung. Jadi belinya tiap 10 hari sekali. Jadi 1 bulan 3 tabung sama dengan 64.000 dibagi 4. Jadi per minggunya menyisihkan sekitar 16.000. Silahkan disesuaikan dengan harga di masing-masing daerah. Pulsa 100.000 per bulan, jadi 25.000 per minggu. Belanja mingguan, sayur dan lauk sebaiknya pakai teknik food prep agar lebih awet. 250.000 per minggu. Untuk menu makanan sebaiknya membuat meal plan selama 1 minggu sesuai anggaran. Lalu belanja bulanan untuk beli sabun, minyak, dan lain-lain, belanjanya tetap 1 bulan 1 kali ya, tapi uangnya dikumpulkan dulu, tiap minggu disisihkan 125.000, jadi 1 bulannya 500.000. Untuk tips belanja bulanan biar nggak over budget bisa dilihat di video aku sebelumnya. Selanjutnya sedekah, memberi kepada orang tua 500.000 per bulan. Jadi per minggunya 125.000. Maaf ini salah tulis ya, harusnya 125.000. Lalu sisanya untuk biaya lain-lain 109.000. Untuk flying tidak aku anggarkan karena anggarannya tidak ada. Kalau dapat bonus dari kantor atau ada uang lembur suaminya bisa juga dimasukkan ke dalam pos ini. Tapi pastikan dulu kebutuhan pokoknya terpenuhi baru menganggarkan untuk flying. Dan jangan lupa setiap pengeluaran yang Bunda keluarkan itu setiap hari harus dicatat. Bisa pakai aplikasi keuangan di Play Store, banyak ya. Di video sebelumnya juga aku udah pernah bahas gimana caranya untuk mencatat pengeluaran sehari-hari. Dengan cara seperti ini, suami dan Bunda jadi tahu kira-kira uang itu larinya kemana dan berapa banyak sih biaya hidup selama ini. Berapapun penghasilan yang kita dapatkan, kita harus selalu bersyukur karena dengan bersyukur, nikmat kita akan ditambah dan semakin berkah. Amin. Yang belum pernah bikin kayak gini pasti bingung dan biasanya 1-3 bulan pertama itu masih semerawut. Tapi nanti kalau udah biasa insya Allah akan semakin mahir. Terus berlatih dan evaluasi di mana ada bocor anggaran dan apa kesalahannya, terus diperbaiki di bulan berikutnya. Yuk yang belum subscribe dulu dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan di video berikutnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan ada yang kurang pas ya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.